Baik, Afwan ya teman-teman, tadi sepertinya terputus karena ada kendala jaringan sepertinya. Ini coba sambungkan kembali. Afwan Sat, tadi terputus di Iya, tengah. heeh. Baik, tadi teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana itu pernikahan bisa ke arah peradaban. Ternyata pernikahan tadi merupakan pintu awal sebelum terbentuknya keluarga, sedangkan keluarga tadi adalah bentuk daripada peradaban itu sendiri. Gimana Ustaz tadi untuk kelanjutannya? Foto Ustaz. Iya. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngelihat sih dari apa yang disampaikan banyak ulama, banyak dosen-dosen di Mesir mau di Madinah, apalagi tentang fikih keluarga nih, ada banyak efek pernikahan bagi peradaban ini, tapi saya fokus ketiga. Yang pertama, teman-teman semuanya, insya'ut ta'aruf wa tarabut, menghidupkan atau apa ya, eh, mengadakan ta'aruf yang tadinya nggak ada perkenalan, kemudian jadi kenal. Yang tadinya nggak ada ikatan, jadi terikat. Itu fungsi pernikahan, dan itu apakah ngena ke keperadaban? Ngena banget. Ngena banget, karena peradaban kan adalah pertemuan dari banyak sekali elemen, banyak sekali masyarakat, dan semua itu diikat dalam pernikahan. Bahkan teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kalian min dzakar wa untha, dari laki-laki dan wanita. Nah, teman-teman tahu nggak, sadar nggak sih kita bahwa perkenalan pertama, ta'aruf pertama, ikatan pertama manusia dalam sejarah itu adalah ikatan pernikahan. Jadi apa ya? eh, MOU lah, MOU pertama, kesepakatan dua manusia pertama dalam sejarah adalah pernikahan. Kalau kata bahasa Arabnya, aliyatut ta'aruf. Cara kenal pertama tuh pernikahan Adam dan Hawa alaihi wassalam. Dan kemudian teman-teman semua unik sekali ketika bangsa Arab yang dipimpin oleh generasi sahabat membuka kota-kota Islam seperti Damaskus, Baghdad, kemudian ke Andalusia. Cara umat Islam untuk bisa membuat sebuah ikatan dengan warga setempat adalah dengan menikah dengan warga kota itu. Sehingga teman-teman semuanya, hadirnya umat Islam ke sebuah kota itu bukan untuk aku jadi penguasa, kamu rakyatnya. Aku jadi yang tertinggi, kamu harus taat sama aku. Bukan atas bawah, bukan, tapi people to people. Persinggungannya tuh antara orang yang setara, teman-teman semua. Nah, kalau orang tuh dihubungkan dengan nikah ya, tidak akan ada orang yang merasa, waduh, dia di atas aku nih, aku di bawah dia, aku bukan siapa-siapa, enggak. Pernikahan itu menciptakan sebuah perkenalan yang setara. Dan itu teman-teman semua yang ngebuat umat Islam tuh diterima di mana-mana. Dan terkhusus di Indonesia. Ya kan? Unik banget. Dr. Rohib Sirjani, seorang sejarawan tuh bilang, apa sih yang ngebuat masuknya Islam ke Indonesia tuh istimewa? Jawabannya ada dua sih, di antara banyak hal. Pertama, dakwah dengan perdagangan. Kita tahu itu, banyak pedagang Arab datang ke sini. Dan dakwah dengan pernikahan. Teman-teman semuanya. Di mana tempat-tempat lain itu dibebaskan dengan cara militer, Indonesia ini menjadi unik karena masuknya Islam dengan pernikahan setara. Bahkan teman-teman kalau tahu Wali Songo itu kan banyak apa ya? Banyak menantunya orang besar. Ada yang menantunya raja, ya kan? Karena ini orang soleh nih, ini orang berintegritas, dan raja suka dengan pribadi dia, pribadi sang sunan. Sunan ini dinikahkan dengan anaknya, which is itu ngefek banget sama opini raja pada Islam. Ya kan, sang raja kalau mempercayai putrinya pada sang muslim ini, tandanya raja itu sudah siap untuk
belajar Islam lebih dalam. Wah, teman-teman semua, dalam banget tuh. Juga, teman-teman semuanya, ada satu fakta unik nih. Eh, Teman-teman tahu Mongol. Mongol itu adalah sebuah kekaisaran yang pernah menjajah dunia Islam, membumi hanguskan Baghdad, dan menyerang dunia Islam. Tapi tidak banyak yang melanjutkan statement itu. Banyak orang Islam tuh yang mikir, oh Mongol tuh penghancur. Titik, oh enggak. Enggak banyak yang tahu bahwa dalam 70 tahun setelah Mongol menjajah dunia Islam, Mongol itu plot twist menjadi pendakwah Islam. Nah Mas, menurut Mas Bro ini kira-kira apa alasan yang membuat Mongol yang tadinya penjarah, yang tadinya penyerang, itu kok bisa turning back menjadi orang yang mendakwahkan Islam? Oh, unik ketika ditemukan salah satu di antara banyak fakta yang membuat orang Mongol ini menjadi pendakwah Islam adalah karena apa itu? Pernikahan. Para bangsawan-bangsawan Mongol, anak-anak raja, dan orang-orang terpandang di Mongol itu sangat merasa terhormat ketika memperistri seorang muslimah. Dari pernikahan itu muncullah putra-putra yang justru malah berbalik dari yang tadinya gak suka Islam jadi pendakwah Islam, teman-teman semua. Dan ini, Masya Allah, cara Allah menjaga umat ini adalah dengan menjadikan musuh sebagai orang yang mendakwahi. Dengan cara apa? Pernikahan. Satu ya, insya at-ta'aruf wa tarabut. Itu. Mongol itu dari yang terburuk menjadi yang terbaik. Bahkan teman-teman semuanya, nantilah kita bahas lagi. Fakta-faktanya terlalu banyak, Mas. Kapan-kapan Gensa akan bahas mungkin pernikahan-pernikahan apa nih yang mengubah peradaban. Yang kedua, fungsi pernikahan bagi peradaban itu adalah untuk takfir al-ummah al-Muhammadiyah, memperbanyak umatnya Nabi Muhammad. Wah, ini visi besar rekan-rekan semua. Betapa hebatnya kalau niat kita dalam menikah dan ingin punya anak, tujuannya tuh selain ingin punya anak soleh, ingin punya anak yang cerdas, ada tambahan lagi niatnya. Aku ingin membuat Rasul bangga dengan jumlah umatnya yang banyak, dan aku punya saham atas banyaknya umat Muhammad ini. Kenapa ya? Karena aku nikah biar punya anak gitu. Ya kan? Dan Nabi Muhammad itu bangga dengan jumlah umatnya. Semakin kita mengisi bumi ini dengan umat Muhammad, dengan putra-putra kita, dengan anak-anak kita, itu tandanya kan kita tanpa kita sadari, kita sedang mengutus duta-duta dakwah, teman-teman semuanya. Kita sedang mengutus duta-duta yang menyebut nama Allah. Kalau kata Gus Baha, kita sedang mengkader penerus sujud pada Allah. Itu dalam banget kalimatnya Gus Baha. Karena itu teman-teman semuanya yang dilakukan para nabi. Para nabi itu ketika punya anak, ketika beliau mau wafat, Nabi Yakub contohnya, am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut. Apakah kamu melihat ketika kematian akan menghampiri Yakub, id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub itu wasiatnya ke anaknya bukan nanti rumah bakal buat siapa, tanah berhektar-hektar buat dibagi ke siapa, enggak. Ma ta'buduna min ba'di. Setelah aku mati, kamu bakal nyembah siapa? Nah, dengan kita menikah itu teman-teman semuanya, kita melestarikan para pensujud pada Allah. Kita melestarikan jamaah yang lebih banyak buat masjid-masjid kita. Karena generasi akan berganti. Saya, Mas, kita akan mati, gitu loh. Kita akan mati. Kalau bukan kita ya, kalau kita tidak menikah gitu misalkan, dia kan sunnah Rasul ya. Saya nggak bilang wajib-wajib, ada hukumnya wajib kalau takut zina kan. Dia sunnah pada dasarnya.
Kalau kita umat Muhammad itu tidak melestarikan orang yang kenal Allah, orang yang kenal Rasul, kamu mau dunia ini di masa depan itu diisi oleh orang-orang yang membangkang pada Allah? Ngeri banget teman-teman semuanya. Kamu mau dunia masa depan itu diisi oleh keluarga-keluarga yang apa namanya lebih percaya tentang LGBT, lebih mengutamakan tentang dunia dengan sifat materialistisnya? Ngeri sekali. Maka tujuan pernikahan, ini kan kita bicara peradaban ya Mas, jadi mohon maaf teman-teman agak serius. Karena peradaban ngomongnya nih, serius sekali ini teman-teman. Untuk melestarikan dan meneruskan para pensujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa tadi teman-teman? Insya, menghidupkan interaksi. Gak cuma interaksi keluarga, interaksi bangsa, interaksi dinasti bahkan di masa lalu. Yang kedua, memperbanyak umat Muhammad. Dan yang ketiga, ini penting sekali, tahsin al-mar'ah al-muslimah, menjaga seorang wanita muslimah. Oke, suara udah kembali ya Mas, tadi cukup terputus ya. Yang ketiga, tahsin al-mar'ah al-muslimah, menjaga kedaulatan dan menjaga kehormatan seorang wanita muslimah. Apa sih maksudnya teman-teman semuanya? Dalam peradaban Islam, wanita muslimah itu adalah benteng terakhir bagi umat. Ini yang dikatakan banyak ulama. Syekh Muhammad Ghazali, kemudian Syekh Muhammad Qutub bilang berkali-kali, al-mar'ah al-muslimah ya adalah benteng terakhir umat. Kalau al-mar'ah atau muslimah ini tidak dijaga dan diayomi dalam ikatan pernikahan yang suci oleh lelaki muslim, ya teman-teman akan tahu kemana perginya kan. Dia akan dia akan hidup tanpa arahan, tanpa pimpinan. Dan betapa banyak teman-teman semuanya muslimah yang tidak diarahkan, akhirnya dia, ya kita tahu, lebih mencintai sosok-sosok Korea Selatan atau Hollywood ya Barat yang gak usah saya sebut namanya, teman-teman juga pasti tahu nama-nama kayak Kim Sen Ho dan kawan-kawan gitu. Sampai berhayal gimana kalau aku nikah sama dia, padahal kita tahu dia bukan Islam juga gitu kan. Nah, adanya pernikahan itu kan untuk agar muslimah ini bisa terjaga gitu loh. Ya, selain juga muslimnya terjaga juga, yang muslim bisa menjaga, mohon maaf, kemaluannya, bisa menjaga fitrahnya, yang muslimah bisa terjaga secara pikirannya, secara ketenangan psikologisnya. Dan itu teman-teman semuanya ngaruh banget nanti ke terbangunnya sebuah peradaban. 3 hal itu yang menyangkut tentang apa sih pentingnya peran pernikahan dalam membangun sebuah peradaban. Contoh-contoh kisahnya akan saya sebutkan nanti. Mas, silakan kepada Abang lagi. Baik. Nah, saya Zaki senang banget nih bisa ngobrol sama Ustadz Edgar ya, luar biasa tadi ya. Ternyata bagaimana peran keluarga itu membentuk peradaban. Jadi keluarga yang dibentuk itu bukan hanya berlandaskan rasa cinta aja gitu, tapi ada sebuah motif yang memang itu tujuannya adalah untuk beribadah. Beribadahnya pun lebih spesifik. Beribadahnya ternyata tadi meneruskan para umat Rasulullah yang melanjutkan sujud kita ketika memang kita sudah tidak bisa sujud lagi atau memang sudah tidak berada di dunia. Luar biasa. Makanya sebenarnya berarti pernikahan itu tidak selesai sampai kita meninggal ternyata. Kalau diruntut lebih luas lagi tadi gitu. Kalau misalnya anak kita, cucu kita sujud terus, wah istimewa luar biasa. Dan itu pun sama kayak dua mata pedang ya Ustaz ya. Apabila itu salah itu juga bahaya ya Ustaz ya. Betul, betapa banyak, ini penting sekali, ini tolong di headline teman-teman, betapa banyak amal jariah yang dihasilkan dari pernikahan yang soleh. Amal jariah, I say. Kan coba kita lihat hadisnya tentang amal jariah. Kalau seorang anak Adam wafat, idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu, amalnya akan terputus illa min salas, kecuali 3, shadaqatin jariyah. Betapa banyak keluarga
yang proyeknya itu kalau udah naik kelas ya, saya doakan teman-teman akan punya keluarga atau akan mengimprove visi keluarga menjadi keluarga yang hobinya amal jariah, hobinya wakaf, ya, hobinya sedekah ke panti asuhan, hobinya mengkader anak-anak ngaji di TPQ, itu amal jariah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Betapa banyak couple-couple pasangan yang dipertemukan dalam institusi ilmu dan pendidikan. Sehingga mereka menjadi couple yang memang tujuannya buat mendidik umat. Seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta Ibunda Siti Walidah Ahmad Dahlan. Seperti ya yang justru paling utama baginda Rasul dan juga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dua-duanya ini couple yang memang tujuannya untuk mendidik umat agar bisa mewariskan ilmu yuntafa'u bihi. Dan yang ketiga, awwaladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh. Kalau ada orang yang bilang, wah nikah itu cuma biar punya yang ketiga doang, anak soleh, enggak. Amal keluarga itu, teman-teman, pernikahan itu bisa nyiptain tiga-tiganya. Amal jariah. Coba contoh, Mas Zaki mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya. Al-Fatihah ini akan dia pakai seumur hidupnya. Jadi seiring hidup sang anak berjalan, argo pahala tetap masuk, pahala Al-Fatihah. Sang anak mengajarkan Al-Fatihah pada anaknya dia, which is cucunya Mas Zaki. Jariah lagi. Jariah? Yes, jariah. Aw ilmun yuntafa'u bihi. Semua orang tahu bahwa ibu itu adalah madrasah pertama dan ayah adalah kepala madrasahnya. Orang tuh kadang berhenti di ibu madrasah pertama, nggak bahas ayah. Ayah itu kepala madrasahnya gitu loh. Ibu madrasahnya, ayah kepala madrasahnya. Ilmu-ilmu pertama kehidupan dari orang tua, teman-teman semuanya. Dari siapa lagi? Dari siapa lagi? Nggak ada. Orang-orang seperti Al-Fatih, itu didikan, grace banget dari abinya, Sultan Murad. Nggak bisa, nggak ada Al-Fatih kalau memang tidak diinstal sejak awal sama Sultan Murad II. Al-Fatih itu berani membebaskan Konstantinopel di usia 21, itu kalau saya bilang, dia belajar dari masa lalu ayahnya. Ayahnya pernah mau mencoba membebaskan Konstantinopel di usia yang lebih muda dari Al-Fatih. Sultan Murad itu pernah mencoba membebaskan Konstantinopel di usia 18 tahun. Ini jarang banget dibahas, Mas. Jarang banget dibahas. Orang taunya, Al-Fatih masih muda ya, wih keren sekali. Oh, tidak. Ayahnya lebih keren. Ayahnya umur 18, meskipun belum sukses. Tapi kan, anak bakal mikir, bapak gua gitu loh. Ngasih ilmu nih, dulu bapak pernah nyoba, tapi gagal di sini, sini, gitu. Jangan diulang. Ilmu yuntafa'u bihi. Itu pun juga yang dilakukan oleh bapaknya Salahuddin Najmuddin Ayub. Sang bapak ini banyak yang kurang fokus ke si bapak dan ibunya Salahuddin nih. Orang mikir Salahuddin sendirian gitu ya, padahal bapaknya punya peran besar banget tuh. Bahkan sering membersamai Salahuddin, sering banget membersamai Salahuddin di Mesir dan Syam. Tuh teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Iya Ustaz, tadi memang saya juga baru dengar Ustaz, kalau dari Sultan Murad itu ternyata 18 tahun sudah mencoba menaklukkan Konstantinopel gitu ya. Nah, ternyata tadi teman-teman, dari bukti sejarah aja ternyata ada visi orang tua yang memang tidak kesampaian gitu ya. Tapi ternyata bisa dilanjutkan oleh anaknya dengan gemilang gitu. Dan itu pun orang tuanya wasilah mengajarkan hal itu. Wah, betapa mulianya kubur Sultan Murad ketika Sultan Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel gitu ya. Nah, Ustaz, kalau kita lihat belakangan ini kan memang dunia cukup cepat perubahannya, Ustaz.
gelombang informasi, pemikiran, kemudian produk-produk dari belahan bumi manapun seakan memenuhi, membanjiri semua pikiran kita. Nah, kadang hal-hal ini cukup Mendistract. mengganggu daripada mendistract pola pikir orang muslim itu sendiri, Ustaz, khususnya dalam keluarga gitu. Terhadap perspektif kita suka kabur gara-gara hal tersebut gitu, Ustaz. Kalau nasihat dari Ustaz sendiri, bagaimana Ustaz agar keluarga itu orientasinya kekeh tetap gitu sama Islam gitu, Ustaz. Tadi bukan berdasarkan selera gitu, tapi berdasarkan apa yang memang Allah gariskan. Oke, teman-teman. Ada sebuah kaidah usul ya. Kaidah penting yang kita perlu banget tahu. Al-muhafadzah 'ala qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dalam hidup kita itu, kita perlu nih ada yang namanya thawabit. Ada yang namanya sesuatu yang kita pelihara dari zaman lalu gitu loh. Yaitu tentang prinsip beragama kita, prinsip kita dalam hidup beragama Islam kita tuh, itu adalah sesuatu yang jangan pernah gerak nih, harus sabit seperti pondasi rumah. Pondasi rumah mah itu aja teman-teman. Tapi memang ada yang mutaghayirat itu yang berubah, hal-hal baru. Contoh dalam sebuah rumah pondasi tetap, tapi TV yang tadinya TV gede tuh jadi LED, kulkas yang tadinya sepintu jadi 2 pintu, yang tadinya nggak ada wifi jadi ada wifi, nggak ada AC jadi ada AC, itu kan baru teman-teman. Nah, keluarga muslim, masyarakat muslim ini ke semua level ya, pribadi sampai masyarakat, kita perlu banget tuh tahu tentang kaidah ini, menjaga hal-hal baik yang soleh dari masa lalu, old wisdom. Atau dalam ini bukan old wisdom lagi, agama kita, agama harus jadi dipelihara, dan semua tentang agama itu baik. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Kamu nggak dilarang untuk mengambil hal baru dari dunia ini, teman-teman. Karena al-hikmah al-dhalatul mu'min aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Contoh tentang konsep rumah atau konsep pendidikan. Ya memang ada konsep dasar Islam, kenalkan anak pada Allah dan Rasulnya, pada sirahnya. Tapi kan kita perlu ngambil yang baru-baru juga. Anak harus tahu tentang pemahaman artificial intelligence, tentang digital marketing. Itu kan sesuatu yang baru. Nah, contoh sesuatu yang baru yang nggak benar, pemahaman-pemahaman yang ada di serial-serial dan kartun-kartun, ada tuh banyak banget, LGBT, ateisme, yang terlalu tinggi dan mengawang-awang. Anak-anak perlu dibina, teman-teman semuanya. Nah, itu dia. Kita nggak bisa menghalangi anak 100% nggak kenal sama HP, itu udah nggak bisa lagi. Karena itu udah masuk kategori illiterate, tidak terbina dan tidak berwawasan. Generasi kita itu adalah generasi yang well connected. Jangan sampai koneksi kita dengan internet anak kita robohkan, udah bukan zamannya lagi. Perlu kita ambil sesuatu yang baik-baik. Itu maka dari itu teman-teman semuanya, yang ngaji jangan cuma anaknya, yang ngaji juga orang tuanya, yang ngaji teman-temannya, teman-teman yang mau nikah ini gitu loh. Karena gini teman-teman, saya percaya bahwa ilmu tentang pernikahan itu adalah ilmu yang gak akan selesai. Selesainya nanti pas sudah mati. Pernikahan, beragama, ta'aruf ya. Ada yang menganggap ta'aruf mah pas ta'aruf aja, bohong. Ta'aruf tuh sampai mati teman-teman semuanya. Karena apa? Kita itu kan ada karakter development. Edgar Hamas, Bang Zaki, suami istri, itu ada yang namanya karakter development. Ada kadang kita semakin kenal sama si pasangan, semakin tahu sifat aslinya, atau dia ada upgrade, ada perbedaan, perlu ta'aruf terus gitu loh. Sampai mati. Ta'arufnya sama pasangan, sama agama juga perlu ada relearn. Jangan sampai kita itu berhenti pada satu pemahaman yang ternyata tidak benar pemahaman atas agama kita. Itu masalah kita. Kadang-kadang itu menganggap pernikahan tuh sebatas suami kerja dari pagi sampai malam,
kemudian pulang, istri harus stay 24 jam di rumah sama anak dan kawan-kawannya, nggak boleh kemana-mana. Pemahaman ini perlu di-relearn, relearn teman-teman semuanya. Karena apa ya? Laki-laki kalau mikirnya kayak gitu, anak-anak akan kehilangan peran ayah. Dan itu benar-benar akan memutus rantai kebanggaan pada ayah. Itu apa ya, cukup naas teman-teman semuanya. Seorang anak ya itu harus bangga sama ayahnya kalau mau menciptakan kepedean di diri anak ya. Buat anak tuh bangga sama ayahnya sama ibunya. Kalau ayahnya pergi mulu, gak kenal sama ayahnya, anak gak akan bangga. Bagaimana kondisi sebuah sekolah kalau kepala madrasahnya nggak pernah hadir? Jangankan apa namanya ngisi amanat upacara ya, datang aja enggak. Itu ibarat ayah yang kerja terus menerus. Nah, ibu juga jangan dipaksa apa namanya kasihan ngurusin anak sendirian gitu loh. Itulah kenapa teman-teman semua yang fleksibel banget dalam Islam ini. Memang Rabbul Bait ya, yang namanya yang mengurusi rumah tangga dan anak tuh ibu. Tapi sebagai muslim yang sudah semakin paham sama agamanya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Berilah pada istri me time gitu kan. Berilah pada ibu waktu untuk bisa refreshing biar anak kenalan sama bapaknya lebih lanjut. Itu teman-teman sesuatu yang cukup cukup apa ya, cukup asing dipahami di generasi sebelum kita. Padahal Rasul ngelakuin itu. Rasul apa namanya nggak ragu buat melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang mana generasi sebelum kita ini barangkali nenek kakek kita menganggapnya ya tugas rumah ya tugas istri, suami itu ya keluar aja gitu. Enggak, itu perlu di relearn. Itu dia Mas. Mohon maaf kalau kepanjangan ya. Jadi ada yang perlu kita perbaiki dari pemahaman kita, dan ta'aruf tidak akan pernah selesai, apalagi dalam membentuk peradaban ini. Ya, betul sekali, memang berasa sekali Ustaz, karena sebelum saya di taruh online, kemudian coba menggali lagi tentang gimana sih sebenarnya ilmu pranikah itu, kemudian bagaimana sih perkenalan dalam Islam itu tujuannya apa, kemudian pernikahan tujuannya apa gitu Ustaz. Memang di pikiran saya waktu itu ya ayah itu sama ibu itu seakan punya garis gitu Ustaz. Garis yang memisahkan divisi kerjanya itu, dan itu bener-bener garis itu kuat banget gitu. Seakan-akan si ayah ini ya gak usah ngurus anak gitu, dia bener-bener udah kerja aja gitu. Urusan pendidikan, main, mandi anak itu tuh bener-bener istri aja gitu. Lalu ternyata tadi Nope. disebutkan bahwa yang laki-laki ini adalah kepala madrasah tadi ya Ustaz ya. Iya, kepala madrasah. Kepala madrasah ngurusin teknis juga dong. Bahkan sebenarnya kan unik ya kalau saya bilang, justru kewajiban memberi makan keluarga itu kan kewajibannya suami gitu ya. Kewajiban memberi makan tuh suami. Jadi bukan bukan istri teman-teman semuanya. Istri itu justru gini, kalau bahasa kitanya, istri itu termuliakan dengan memuliakan suaminya. Nah, jadi pahala bagi istri kalau ingin memuliakan suami dan menyayangi anak-anaknya. Tapi secara umum kalau dibilang wajiban siapa? Wajiban teman-teman semua. Karena bener ya, karena disebutannya itu pemimpin ya. Pemimpin itu pastinya dia harus bisa segala hal, harus mengetahui segala hal, dan juga harus berkoordinasi dengan baik gitu ya. Dan kemudian Ustadz, kalau untuk bekal nih, pesan buat teman-teman nih yang mungkin akhirnya mendapatkan insight baru dari obrolan kita sore ini gitu Ustadz. Kiat-kiat apa saja Ustadz yang mungkin bisa kami mulai perbaiki lagi terkait dengan dari sisi individunya Ustadz, dari ikhwan maupun akhwat yang nantinya memang niat untuk menikah gitu Ustaz. Biar tadi harapannya pernikahan tadi akan membawa efek baik untuk agama ini. Iya, oke. Karena ini tentang peradaban, karena ini
karena tentang peradaban teman-teman, maka memang cukup serius ya. Sejak awal kita perlu tanamkan sebuah pemahaman bahwa pernikahan itu bukan tentang aku, bukan tentang dia. Ini unik nih, ini untuk mengawalinya bahwa ini adalah pertemuan keluarga, pertemuan dua budaya, dan mental pembelajar itu harus di-set sejak awal dalam pernikahan. Karena kalau mental pembelajar nggak disetting, kita bakal banyak baper. Karena budaya keluarga meskipun sama-sama Jawa, misalkan, bisa beda. Contoh unik aja nih, contoh unik. Keluarga saya terbiasa nonton TV. Keluarga istri itu sangat disiplin sampai nggak ada TV. Teman-teman semua, kalau misalkan saya tidak terbiasa nggak nonton TV, terus hadir di sebuah keluarga yang nggak biasa nonton TV sama sekali gitu loh. Kalau saya kan bisa baper, gimana nih kok saya nggak dapat hiburan dengan kawan-kawannya. Contoh kecil sekali, atau pedas dan tidak pedas. Keluarga saya Jawa yang suka manis, keluarga istri adalah keluarga Betawi yang suka pedas. Kalau kita nggak men-setting mental pembelajar, kita nggak akan adaptasi. Selalu kita denial. Gitu. Karena kan kita nikah memang li ta'arafu, kenalan masalah individu, kenalan cita rasa makan, kenalan budaya, kenalan gaya pakaian, kenalan gaya tidur. Iya teman-teman semua. Ya, jadikan mental kita tuh mental pembelajar, kosongkan gelas. Yang kedua, jangan kita anaktirikan prinsip kita. Kalau memang kita menemukan hal yang kurang cocok secara syar'i di istri kita, di pasangan kita, jangan kita begitu, ya udah aku ikut aja, enggak lah. Kita perlu dialogkan dengan baik. Kita perlu membahasakan dengan baik, karena kan pada akhirnya kita menikah dengan istri kita tuh jadi agen dakwah juga di keluarga dia. Istri kita nikah sama kita, dia menjadi agen dakwah di keluarga kita. Itu bagus sekali itu. Bagus sekali. Jadi bagus sekali kata seorang guru, istri itu kalau mau ngobrolin tentang saya ke orang tua saya. Istri dekat sama orang tua saya dekat dengan orang tua istri. Tuh teman-teman semuanya. Apalagi dalam masalah syar'i seperti ini, perlu banget tuh dialog yang baik, komunikasi yang efektif. Tuh kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, dalamkan selalu ilmu kita dan luaskan niat kita. Satu amal bisa memiliki niat yang banyak. Oh, ini penting sekali. Jadi betapa banyak amal yang kecil, tapi karena niatnya banyak, kita dibangkitkan oleh Allah ya dengan satu amal, namun pahalanya beragam. Contoh ya, menikah. Satu, ya at-ta'aruf. Agar bisa menjalankan perintah Allah untuk berkenalan dan berinteraksi. Karena hamba itu nggak bisa sendiri. Yang kedua, takfir. Aku ingin menikah memperbanyak umat Muhammad. Biar nanti anak aku lahir ini dia menjadi, saya selalu mendoakan bagi anak teman saya yang lahir, wa ja'alahu mubarakan li ummati Muhammad, agar dia menjadi berkah bagi umatnya Nabi Muhammad. Kadang perlu ditambah, selain barakallahu laka fil mauhuf, perlu ditambahin wa ja'alahu mubarakan li ummati Muhammad. Yang ketiga, aku menikah ingin menjaga satu muslimah ini nih, agar dia terjaga dari contohnya perlakuan zalim laki-laki lain yang tidak bertanggung jawab, teman-teman semuanya, ya kan? Menjaga dia agar dia mendapatkan kenyamanan, kepastian tentang potensi masa depan yang baik, ya gitu. 3 hal itu, teman-teman. Luaskan niat dalam pernikahan, insya Allah Allah bantu. Allah bantu. Kalau kita mati dalam keadaan kita sedang meyakini niat-niat yang banyak ini, ya itu akan jadi mati yang pahalanya bisa beraneka, teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita ini kan amal kita dihitung juga berdasar niat kita ya, teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Kembali Bang.
Masya Allah. Yang Ahwat ini masih kuat kan? Tadi mungkin dengar bahasa bahwa si Ikhwan ini niatnya adalah ketika mau menikah niatnya adalah menjaga salah satu muslimah gitu ya. Wah itu langsung terhentak tuh si para akhwat gitu kan. Nah, jadi tadi menarik sekali apa namanya ternyata menikah itu mental pembelajar tadi ya. Mana saling terbuka kemudian tidak menganaktirikan ideologis kita gitu, melainkan coba untuk saling berdiskusi gitu ya Ustaz ya. Mungkin ada yang nggak cocok, oh kamu kok makan bubur diaduk gitu, sedangkan saya nggak diaduk. Waduh, Gitu. aduh, Jangan sampai itu malah penting. diliput ya Ustaz ya. Masya Allah. Dan tadi menarik banget sih Ustaz, karena tadi disebutkan bahwa iya ya, pas Ustaz yang bilang ini berasa beda gitu. Nunggu pasangan sama berjuang di jalan ta'aruf ketika tadi disampaikan bahwa itu adalah dalam ranah mencoba menjaga umat Rasulullah di mana perempuannya terhormat kemudian laki-laki juga yang mulia gitu. Dalam rangka untuk menemukan mereka dan menjaga mereka itu rasanya lebih gimana gitu Ustaz. Iya, ada rasa Nah, tanggung jawab gitu ya. iya betul. Padahal istilahnya belum nemu siapa gitu, cuman kayak motivasinya beda gitu, lebih terbuka gitu. Nah, kalau terakhir Ustaz, kalau nasihat Ustaz untuk para pejuang ta'aruf ini gimana Ustaz? Karena memang cukup berat kali ini untuk berdiskusi, untuk memberikan pengertian ta'aruf ke muslimin terutama karena masih menganggap bahwa apa bedanya gitu. Toh nanti juga bisa ada yang ngomong bahkan bisa belum tentu kamu bisa kenal gitu terus membandingkan dengan pacaran gitu kan. Nah sedangkan ada teman-teman ini yang menahan diri dengan cukup kuat untuk tetap melaksanakan perintah Allah terus berjibaku untuk bisa berjuang di jalan ta'aruf gitu. Kira-kira penguatan seperti apa dari Ustadz pada Ustadz? Oke, saya cuma ingin mengatakan apa yang guru saya bilang ya. Lam yaja'alallahu shifa'a ummati fima harramallah. Allah nggak akan ngasih obatnya buat umat ini dengan sesuatu yang Allah haramkan. Itu dalam banget. Teman-teman mau jadi obat buat umat ini, teman-teman mau jadi obat buat keluarga, ya udah, tempuh sesuatu yang memang Allah sudah perintah. Karena Allah nggak akan menjadikan obat bagi umat ini, lam yaj'alallahu shifa'a hadhil ummah fima harramallah. Nah, kamu pengen mengobati hatimu yang luka? Kamu ingin mengobati rasa cemburumu dan rasa patah hatimu itu? Obatilah dengan cara yang baik. Karena di situ dia membuka gerbang keberkahan yang banyak. Tapi bang, kalau misalkan pakai cara yang Allah haramkan, dapat nggak? Jangan kaget, dapat. Tapi ya teman-teman semuanya, kamu minta sama Allah dengan cara yang Allah haramkan, kayak analoginya Allah ngelempar tapi sambil tidak ridho pada kita, nih gitu loh. Pernah nggak sih kamu kayak minta sesuatu sama orang tapi orangnya tuh nggak suka, ngasihnya setengah hati, kamunya jadi awkward kan, jadi aduh gak enakan, dianya juga semakin gak suka sama kita. Tuh teman-teman, sama orang aja kayak gitu loh, apalagi sama yang punya kita, gitu kan. Selamat berjuang rekan-rekan semuanya. Allah nggak pernah dusta, Allah tidak pernah mengkhianati janjinya. Waman aufa bi'ahdihi min Allah, dan siapa yang lebih tepat janjinya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pasti yang bertakwa sama Allah kasih jalan keluar. Enggak mungkin enggak. Dan terakhir, sayusadifukal ladzi talabtahu min madhi rubama nasitahu walakin Allah la yansa. Barangkali kamu melupakan doamu, kamu melupakan apa yang kamu minta, tapi akan datang suatu hari di mana doamu terkabul di saat kamu telah melupakan doamu itu, tapi Allah nggak pernah lupa sama doa-doa kita. Dia akan datang di saat-saat di mana kita udah pasrah aja. Nah, di titik ketika kamu pasrah itu tuh biasanya Allah udah turun tangan tuh.
buat teman-teman. Itu kaidah penting. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Tetaplah jadi obat untuk umat, Masya Allah. Dan tetaplah berdoa, karena doa itu Allah tidak pernah lupa, bahkan ketika kita lupa terhadap doa itu, luar biasa. Itu jadi obat untuk kita semua, teman-teman. Ini jadi rangsangan semangat lagi untuk tetap berpegang teguh pada apa yang baginda Rasulullah sampaikan dan apa yang kita perjuangkan. Semoga teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini bisa menerapkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Edgar, dan kita berdoa kepada Allah semoga nanti bisa dipertemukan lagi. Ustadz, jangan kapok Ustadz membersamai kami. Kayaknya rasanya masih kurang, baru sekali nih. Nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, teman-teman. Nanti mungkin yang tadi baru ikut live, nanti akan kita coba simpen biar teman-teman bisa menyaksikan tayangan ulangnya. Kemudian teman-teman yang mungkin tadi masih ingin tahu lebih lanjut tentang dunia peradaban Islam, sejarah dan lain-lain, bisa follow Ustadz Edgar juga, dan beliau juga punya platform Instagram Gen Saladin ya Ustadz. Nah, di sana teman-teman juga bisa belajar lebih banyak lagi ya kan, atau barangkali ada yang pengen Ustadz Edgar juga ngisi di kampus-kampusnya, nah nanti bisa di kota-kota Ustadz Edgar, karena menarik sekali. Kami terima kasih banyak Ustadz sudah disempatkan waktunya, sudah berusaha Sami-sami. banyak. Afwan kalau banyak kurang-kurang, insya Allah nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Baik teman-teman, itu yang dapat kami sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa di live Instagram Takar Indonesia selanjutnya bersama siapa? Nanti kita saksikan sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz.